Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaula Tresarini dari Prodi PGSD kelas 1C, Sektor 3 Inquiry. Sekarang kita akan belajar materi pendidikan kewarganegaraan tentang Pancasila. Nah, pernah nggak kalian melihat seseorang yang sedang membangun rumah? Apa yang pertama kali dilakukan untuk membangun sebuah rumah? Ya, tentu saja pertama yang dilakukan adalah membuat fondasi atau dasar rumah sehingga rumah tersebut akan kokoh dan kuat dan akhirnya nyaman untuk digunakan sebagai tempat berteduh bagi anggota keluarga. Bagaimana dengan sebuah negara? Negara adalah seperti rumah. Negara akan kokoh jika fondasi atau dasar negara yang telah ditetapkan oleh pendiri negara dipahami dan diikuti oleh semua warga negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur kehidupan di negara Indonesia. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Lalu, apa arti dari Pancasila? Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi dari kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Garuda Pancasila mempunyai perisai yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di dalam perisai terdapat garis hitam tebal yang melambangkan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa. Garuda digunakan sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kuat. Warna kuning keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan. Jumlah paruh, sayap, ekor, dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 melambangkan tanggal kemerdekaan kita loh, yaitu 17 Agustus 1945. Kaki Garuda mencengkram pita yang di dalamnya bertulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah itu mari kita cermati gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang dimana terdapat 5 simbol. Simbol yang pertama itu adalah simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang berwarna hitam, terletak di bagian tengah perisai, dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol yang kedua ada simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang berwarna merah dijadikan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Lalu yang ketiga ada simbol gambar pohon beringin. Simbol gambar pohon beringin terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Simbol yang keempat ada gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, kelima, ada simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang sebagai lambang sila kelima dari Pancasila. Nah, mengapa kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? 1. Nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai lambang sila kelima dari Pancasila. Nah, mengapa kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? 1. Nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, artinya bangsa yang meyakini adanya Tuhan, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan sesama manusia, perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Pengamalan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan antara lain bergotong royong, lalu saling mencintai sesama manusia, dan tegang rasa. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air berarti menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Keberagaman bangsa Indonesia dijadikan sebagai pendorong menuju arah bersatu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pengamalan dari sila persatuan Indonesia dapat dilakukan antara lain rela bergotong royong untuk kepentingan bangsa dan negara serta cinta dan bangga terhadap tanah air. Lalu yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya dilakukan melalui badan-badan tertentu atau wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sehingga tidak boleh memaksakan kehendak kepada yang lainnya. Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan.
Pengamalan dari sila ini dapat dilakukan antara lain tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan musyawarah mufakat, lalu menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan bertanggung jawab. Lalu yang kelima ada nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Oke teman-teman, kita belajarnya sampai segitu dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.